Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Malang, yang kami hormati Deputi Direktur Gesit Kiat, yang kami hormati Deputi Tim Leader Gesit, yang kami hormati Kepala Perangkat Daerah yang hadir, yang kami hormati perwakilan perusahaan swasta, yang kami hormati organisasi penyandang disabilitas, serta segenap tamu undangan dan panitia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini, Rabu, 13 Desember 2023, bertempat di Grand Miami Hotel, kita dapat berkumpul pada acara Dialog Interaktif Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan penandatanganan MOU Gerkatin, Apindo, dan Gapemsi. Hadirin yang kami hormati, berikut adalah susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan-sambutan, serta penandatanganan MOU, dilanjutkan dengan dialog interaktif dan penutup. Sebagai wujud rasa cinta kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah sejenak kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Joko Dwi Praja dari Gerkatin. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu para undangan, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan salam wa'afiat. Jangan lupa kita juga panjatkan puja dan puji syukur kepada Nabi kita Muhammad SAW
yang sudah memberikan banyak panduan kepada kita yang untuk kembali ke masa yang lebih baik. Di hari ini kita memiliki tujuan acara yaitu untuk mengingat Hari Disabilitas Internasional dan melakukan penandatanganan MOU antara Gerkatin, Apindo, dan Gapensi. Dengan diadakannya acara ini, kami berharap untuk bisa memberikan pengertian bahwa menurut undang-undang bahwa teman-teman disabilitas, terutama tuli, bisa mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan non-disabilitas seperti itu. Dan untuk disabilitas, terutama tuli, bisa diperlakukan sama seperti non-disabilitas. Kami juga ingin memberikan inspirasi kepada para OPD yang lainnya bahwa kita semua bisa berusaha dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sama. Dengan cara bekerja sama dengan pemerintah swasta dan pekerja swasta. Saya berharap acara ini bisa ditindaklanjuti untuk bisa ke depannya pemerintah Kabupaten Malang memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada teman-teman disabilitas. Itu sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Deputi Direktur Getsi Kiat kepada Ibu Colin McKin, PhD. Kami silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Maaf, saya belum bisa berbicara bahasa Indonesia. So I'm going to switch to English. But I'm very, very delighted to be back in Malang. I actually lived here for 3 months when I was a teenager, and my university professor father was teaching at the university that was then called IKIP Malang. I'm delighted to be here again today to deliver opening remarks at this MOU signing ceremony among Gerkatin and the local private sector associations related to infrastructure, Apindo and Gapensi. On behalf of the Australian Embassy, I would like to welcome Bapak Bupati Malang, Bapak Ibu, representatives from private sector associations, Apindo and Gapensi, and then representatives from our GESID grantees. Thank you all and welcome. The Australian government is committed to supporting inclusive infrastructure development through Indonesia-Australia Partnership for Infrastructure. To achieve this, Kiat is delighted to sponsor the GESID program, which is supporting civil society engagement in infrastructure, working together with local governments so the infrastructure is fully accessible to people with disabilities and helps fulfill the rights of people with disabilities. GESID delivers grants to local civil society organizations, including organizations for people with disabilities, to improve their capacities to participate in infrastructure at the local level. The activity also promotes partnership with local governments at every stage. The CSOs and OPD partners work hand in hand together with local governments and other local stakeholders, including private sector and companies related to infrastructure. Together, we work to improve infrastructure policy, design, and delivery. GESID is pursuing 3 outcomes.
that local government and contractors provide opportunities for women and people with disabilities to gain decent work on infrastructure. That government of Indonesia at national and local level, together with civil society, is partnering together and using evidence and information on good practices to promote local infrastructure at the local level. And then that women and people with disabilities participate in local government and infrastructure development. Especially for the first outcome, it's important to improve the enabling environment for women and people with disability to be empowered to engage with infrastructure. And this includes job and livelihood opportunities. Together, we are making efforts to expand opportunities for people with disabilities to get decent work opportunities. Obviously, the private sector is an important role in this. It's an important role to provide opportunities for employment and the needs to be met from the workforce. Diverse teams perform better. They're more creative. They're more innovative. They're better able to identify and solve problems. It is well known that when people with disabilities have the right support in their workplaces, they tend to be exceptionally diligent and stable and productive employees. Hiring people with disabilities is a smart thing for companies to do from a business perspective. Today, I am delighted to witness the signing agreement between Kirkatin with Apindo and FNC. I would like to congratulate everyone here today and everyone who has been involved in mobilizing this. I would also like to extend my appreciation to the local government of Malang and the Bupati to support the GESE activity. This MOU is only possible through the strong collaboration between stakeholders, including organizations for people with disabilities, local government, and private sectors. Everyone has a role to play, and I wish everyone success in this cooperation between OPDs and the private sector. Together, we show what a strong partnership on inclusive infrastructure. Thank you. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Apindo kepada Bapak Samuel Maulindo. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Malang, Bapak Sanusi, saya hormati. Kemudian pengurus Kirkatin yang telah mengundang kami dan mengajak kami bekerja sama. Kami sampaikan terima kasih kepada teman saya, sahabat saya, Pak Yoyo Wardoyo, Kadisnaker Kabupaten Malang, yang sudah beberapa kali bekerja sama dengan Apindo dalam rangka fasilitasi saudara-saudara kita, teman-teman kita disabilitas. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Apindo, Bapak Sucipto Harsono, hari ini yang sedianya hadir tidak bisa hadir karena ada musibah dan harus ke Surabaya pada pagi hari ini. Beliau menyampaikan salam hormat buat Pak Bupati dan teman-teman Kirkatin. Yang pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa Apindo ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Banyak anggota kami, kurang lebih saat ini 100, itu membawai banyak perusahaan manufaktur. Kemudian kepedulian Apindo sampai saat ini terhadap dunia industri memang telah diatur di undang-undang seperti beberapa bulan yang lalu. Kami sudah merundingkan dengan teman-teman serikat bersama difasilitasi oleh Pak Yoyo tentang UMK, dan kami bersyukur walaupun ada gesekan sedikit, tapi telah tersepakati UMK dan sekarang sudah diputuskan dan kita sudah sosialisasikan. Memang regulasi membuat kita
semakin hari gesekan itu, perbedaan itu semakin sempit, begitu ya Pak Yoyo. Nah, akhirnya hubungan semakin baik antara Serikat Pekerja dan Disnaker. Tetapi di luar itu juga, Apindo juga peduli terhadap hal-hal sosial yang masuk di dalamnya adalah masalah disabilitas. Apindo kurang lebih 5 tahun lalu itu sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga, institusi yang seperti Gergatin ini, saya lupa namanya, yang salah satunya itu yang saya kenal namanya Mas Agung. Itu kita sudah menerima, karena salah satu fungsi sosial daripada Apindo adalah peduli terhadap saudara-saudara kita disabilitas. Dan saat ini kami mohon maaf, kurang lebih dari 100 tadi mungkin baru 10%, sekitar 10-11 perusahaan yang memakai, memfasilitasi saudara-saudara disabilitas. Oh 29 sekarang ya, 29, terima kasih Pak Yoyo. Kalau nggak salah jumlahnya sudah sekitar 200-an ya Pak ya, 200 lebih. Dan memang didominasi oleh teman-teman kita tunarungu. Kebetulan salah satu tempat anggota Apindo yang pernah, jadi pada saat itu Pak Bupati lagi ke perusahaan rokok di Malang, ingin bersosialisasi, beliau sudah waktunya mungkin lupa, Pak Bupati sudah ingin pulang, tapi saya beritahu bahwa kami punya 24 tenaga disabilitas. Bukan karena kecelakaan kerja di perusahaan itu terus tetap bekerja, tapi memang kita merekrut. Akhirnya Pak Bupati datang dan menemui dan foto bersama di tempat mereka bekerja. Karena kami ingin sampaikan, kami tidak membedakan. Dan nanti Gergatin, karena mau bekerja sama, satu saat kalau mau datang ke perusahaan Apindo dengan sangat terbuka. Karena kami juga butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang perlu saya garis bawahi tadi dari pidato sambutan teman kami Ketua Gergatin, minta diperlakukan sama antara disabilitas dan yang tidak disabilitas. Itu sebenarnya kuncinya. Karena kebanyakan satu perusahaan itu 24, awalnya itu sekitar 40. Itu mereka mengundurkan diri, itu karena faktor ketidakpercayaan diri mereka. Jadi ketika mereka diyakinkan bahwa mereka disamakan dengan yang normal, itu mereka itu luar biasa. Dan saya sampaikan, kalau Gergatin nggak kurang percaya, bisa datang ke perusahaan itu, nanti kita koordinasi. Karena kami minta, setelah kita bertanda tangan ini ada kelanjutan. Jangan hanya seremonial ini, tanda tangan, terus kita ketemu lagi 1 tahun lagi, sayang. Tapi Apindo kalaupun ditinggal, Apindo tetap jalan sendiri, nggak masalah. Karena untuk itu kami minta akan ada pertemuan rutin untuk kita memberikan masukan-masukan. Jadi sampai hari ini yang di anggota Apindo, hak itu sama. Sekalian saya laporkan kepada Pak Bupati, UMK 3,2. Tetapi sebelum masuk ke UMK, itu kita magangkan. Magang ada regulasinya, ada hukumnya. Itu sekitar 60% dari UMK, kurang lebih sekitar 1,8, 1,9. Maksimal 2-3 bulan ketika mereka sudah bisa mengikuti alur pekerjaan, kita gaji sama dengan yang normal. Untuk start awal UMK, dapat BPJS Kesehatan, dapat BPJS Ketenagakerjaan. Dari kurang lebih 10 sampai sekarang menjadi 24 di perusahaan itu karena mereka ketutular, akhirnya mereka percaya diri. Intinya itu di kepercayaan diri, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi kalau itu benar adanya, saya minta mari Gergatin dan yang lain. Tadi saya sempat bicara dengan perwakilan dari, saya kurang dari Australia atau apa, katanya kan bekerja sama dengan Gergatin. Saya cuma mengingatkan, di belakang Gergatin ini juga masih banyak. Dengan dana yang ada seperti itu, kalau ini dikolaborasikan, nah ini lebih bagus. Kalau pakai bahasa saya, digotong royongkan, nah ini lebih bagus. Itu akan lebih bagus. Dan Apindo komitmen tentang ini. Walaupun kami berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan para pengusaha. Memang nggak mudah, karena kebanyakan pengusaha di Malang ini memang masih pedagang kebanyakan. Bukan pedagang, saya maksud masih saya sampaikan adalah rugi laba saja. Tapi itu perlu waktu. Untuk itu, kalau memang Gergatin mau bersosialisasi dengan para pengusaha, kita undang, sosialisasikan Gergatin, perkenalkan Gergatin di forum Apindo, ataupun KP Roma, ataupun Kadin, ataupun Kabensi. Kami dengan tangan terbuka, ada kegiatan rutin, 3 bulan sekali, Gergatin boleh mensosialisasikan tentang ini, Gergatin ini apa. Dan saya minta tolong kita bekerja sama berkelanjutan. Setelah pertemuan ini, mari
setelah kampanye, mungkin setelah pemilu kita ketemu. Nanti kalau ketemu lagi masalah ya nanti kalau ini masih kampanye seperti ini. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan secara kebetulan kemarin saya bertemu dengan dua pengusaha di Malang. Ada satu masalah yang harus kita selesaikan. Beliau memang sudah tahu disabilitas, mungkin bisa dicatat. Bukan ini kebetulan. Jadi perusahaan rokok, yang satu perusahaan rokok membutuhkan 6 tenaga kerja disabilitas. 6. Laki, perempuan, silakan, nggak ada masalah. Pendidikannya nggak ada masalah. Itu nanti dia di finishing, ya, lipat dan segala macam. Kemudian yang 4 di satu perusahaan percetakan. Jadi perlu kami sampaikan ini bukan karena ini forum seremonial, kok secara kebetulan. Jadi nanti kalau orang beriman nggak boleh berkebetulan ya, kita harus beriman, harus beriman. Jadi seperti itu. Jangan amin karena nanti kampanye nanti kita. Ya. Jadi saya berharap ini informasi nanti mau ditindaklanjuti bersama Pak Jupri, staf permanen kami. 6 plus 4 laki perempuan sama di bagian finishing. Nanti teknisnya kita ketemu dulu Bu di Apindo, perkenalan, kemudian kita bicara di sana. Saya undang beberapa perusahaan non anggota Apindo yang belum merekrut, kita undang supaya dia tahu prosesnya. Baru situ kita kirimkan satunya ke perusahaan rokok, satunya ke perusahaan percetakan. Jangan khawatir Bu, hak sama. Bukan hanya masalah materi, tetapi masalah perlakuan. Itu kami jamin, karena itu kami titipkan. Ya mungkin kami yang Nasoro tidak bisa jadi pendeta, yang Islam nggak bisa jadi ustadz, ya inilah ibadah kita. Mungkin seperti itulah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara ini bisa berkelanjutan. Ada satu hal mungkin saya ada kelupaan Pak Bupati. Mungkin kebijakan-kebijakan publik ke depan. Teman-teman disabilitas ini perlu sekali waktu diajak bicara. Hanya untuk mendengar masukan mereka yang terkait dengan mereka, diundang ke DPR, ke Dewan. Mereka diminta pendapat dan sarannya saja. Dilibatkan secara nyata oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang yang saat ini dipimpin oleh Pak Sanusi, yang kebetulan, ya bukan saya kampanye, yang kebetulan partainya sama dengan saya, PDI Perjuangan. Jadi sekalian itu disampaikan kepada teman-teman disabilitas untuk diminta, didengar. Ini ada kebijakan publik terkait juga dengan mereka dan mereka diajak bicara. Itu luar biasa. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Apindo atas kepeduliannya yang nyata kepada rekan-rekan disabilitas, dan semoga perhatian ini akan terus berkembang dan berkembang lagi. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya hari ini selain dialog interaktif juga sebagai sebuah acara untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Sambutan yang selanjutnya yakni dari Gapensi kepada Bapak Brian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Malang yang saya hormati, perwakilan Government Australia, program Kiat dari Ketua Kekatin, Ketua Apindo, dan kami hormati beberapa Bapak Kepala Dinas dari Pemerintahan Kabupaten Malang dan para hadirin sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi hidayah untuk bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Perlu kami beritahukan Pak, tahun ini adalah tahun pertama kita di program Kiat yang bekerjasama dengan Kadin. Kami tahap awal sudah diberikan
untuk mendampingi dan menilai dari kegiatan yang dilaksanakan oleh program Kiat dan Kerkatin. Pada tahap awal beliau membuat suatu kajian teknis, yaitu fasilitas yang ada di beberapa spot jalan itu apakah sudah layak untuk beliau-beliau teman-teman kita disabilitas. Dan untuk saat itu yang ditinjau adalah Jalan Panji kalau betul. Boleh saya berikan informasi kalau dari hasil itu sudah diterbitkan suatu kajian. Akan tetapi karena memang jalan tersebut merupakan jalan nasional, mungkin dari teman-teman program Kiat ini ada sedikit kesulitan untuk menyampaikan hasil kajian. Mungkin melalui kegiatan ini saat ini kami mohon bantuan dari Bapak Bupati bisa memberikan arahan jalan yang harus dilalui agar kajian-kajian itu bermanfaat, berguna bagi pemerintah yang membangun dan bagi para teman-teman kita disabilitas agar bisa connect ke depan. Dan yang kedua, dari hasil itu dari program Kiat mengharapkan ada kerjasama bagi kami dengan kami KPNC yang dalam hal ini bergerak di bidang jasa konstruksi untuk melanjutkan kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Mungkin sama dengan yang Pindu tadi, cuma karena kita konteksnya baru kali ini, kita masih meraba bagaimana cara yang efektif. Dari beberapa pertemuan kita juga menawarkan, karena KPNC sendiri sudah mempunyai LSBU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, dan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang dinaungi dari BNSP dan BPJK. Kami juga menawarkan untuk para teman-teman disabilitas agar bisa meningkatkan nilai kompetensi mereka sehingga bisa diterima di dunia kerja, khusus di bidang jasa konstruksi yang kita naungi sekarang. Jadi dari proses asesmen yang biasa kita kerjakan, di situ juga bisa menerima untuk kegiatan para asesi yang disabilitas. Oleh karenanya kita mengharapkan kerjasama itu akan berkelanjutan, berjenjang, sehingga teman-teman disabilitas ini nantinya tidak hanya sekedar sebagai tenaga kerja, tapi dia merupakan tenaga kerja yang kompeten, bersertifikat yang diakui oleh BNSP dan BPJK. Oleh karenanya kita perlu kerjasama yang perlu ditingkatkan lagi dan ditingkatkan. Namun demikian, sebagaimana kerjasama yang mungkin bagi kami masih baru pertama kali ini, beberapa catatan pasti ada, karena dari beberapa pertemuan kita di jasa konstruksi mungkin agak berbeda dengan dunia manufaktur atau perdagangan atau pabrik mungkin begitu ya. Karena perbedaan inilah kita berharap, dan mungkin kemarin sudah ditindaklanjuti oleh pengurus Kerkatin, bahwa nantinya ke depan akan ada database bagi para teman-teman kita disabilitas yang menampilkan kompetensi dari masing-masing anggota yang masuk dalam database tersebut, sehingga suatu saat kita membutuhkan tenaga kerja akan nampak kompetensi dari masing-masing tenaga kerja tersebut, sehingga kita bisa secepatnya untuk menyalurkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan kita di jasa konstruksi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwasanya Gerkatin telah melaksanakan riset aksi pada beberapa layanan publik, sehingga tindak lanjutnya nanti akan diperlukan adanya kebijakan terkait aksesibilitas layanan umum yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semoga dengan dukungan semua pihak, Kabupaten Malang akan menjadi ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya yakni sambutan Bupati Malang kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rakyat. Semangat pagi. Malang makmur. Yes. Yang saya hormati Deputi Direktur Irsin Kiat dari Australia, British College, Malang, FUB Malang. Para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang hadir Pak Yogo, kerja, Pak Suwaji, pelatih menulis, dan Ipanul, kepala bagian kerjasama Tukoh Dinas Sosial Panca, apalagi yang lain, Tukoh Prokopim dan yang lainnya yang hadir, Pak Camat, Pak Dadgamil, Pak Profesor ini, Kepala Desa. Yang saya hormati Pak Samuel yang dari Apindo, Pak Rian, Pak Gatin, dan Kapensi, Ketua Relatif Pak Sudarmaji, dan semua yang hadir semuanya itu satu-satu. Para perwakilan organisasi penyandang disabilitas ini, ABDI, DMD, SOS, dan Gembira, hadirin rombongan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur Subhanahu wa Ta'ala karena atas sifat rahmat dan semata kita dapat silaturahmi melalui kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama MOU antara Gerkatin dengan Apindo dan FNC. Salawat dan salam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan kita ke nama pemerintah Kabupaten Malang. Selaku kami, saya menyampaikan terima kasih juga dengan penuh atas terselenggaranya kegiatan positif yang kita ikuti bersama pada kesempatan ini. Tentunya saya berharap nanti bisa tidak lanjuti secara asik sehingga tujuan kita bersama bisa berhasil. Kita pahami bersama bahwasanya disabilitas bukanlah suatu hambatan untuk meraih mimpi atau cita-cita. Kontribusi saudara-saudara sekalian dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Malang sangat berharga, sebagaimana implementasi dari program Gender Equality and School Inclusion in Infrastructure atau GESTI yang diinisiasi oleh Kemitraan Indonesia Australia yang hari ini solid hadir di Indonesia yang mewakili KIAT
kemitraan Indonesia Australia untuk infrastruktur, upaya percepatan pembangunan yang kita lakukan hendaknya berorientasi pada kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi para pengguna. Di dalamnya termasuk juga penyandang disabilitas. Itu nanti pensi sudah memfasilitasi. Nanti tinggal Pak Yoyo ya, apa yang jadi harapan disabilitas ini kita komodir tentunya yang berkaitan dengan Kabupaten Malang dan mungkin dari sisi pembiayaan melalui BPPT juga. Maka dari itu nanti salah satu program dari Disnaker diajukan nanti melalui diskusi ini bisa menemukan kira-kira bentuknya apa yang bisa kita kerjasamakan untuk mengangkat potensi disabilitas agar para disabilitas ini bisa hidup beriringan bersamaan dengan masyarakat yang dengan demikian kita dapat memberikan peran yang sama terhadap disabilitas tentunya melalui pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya disabilitas mampu bekerja sama kualitasnya dengan masyarakat yang normal sehingga keberadaan disabilitas itu dapat menguntungkan masyarakat. Dan saya melihat Pak Samuel ditunjukkan bahwa ketika saya melihat kinerjanya disabilitas dengan sepintas itu tidak kalah dengan masyarakat atau pekerja yang lain. Tentunya menurut Pak Samuel justru disabilitas itu lebih disiplin, lebih aktif dan lebih berperan dalam menyelesaikan pekerjaan serta dari dedikasinya punya tanggung jawab yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan tepat. Nah, ini perlu nanti Pak Yoyo diadakan pelatihan, didata berapa disabilitas yang punya kemampuan, punya keinginan dan punya keterampilan bisa nanti dibikinkan semacam pelatihan atau diklat bersama dengan pensi sama sekali dengan Australia Indonesia. I think better Australia Indonesia. Ini tentunya tanggung jawab kita bersama dan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk disabilitas. Ada legacy Pak Yoyo bisa memberikan peran terbaiknya untuk tenaga kerja disabilitas. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka memberdayakan disabilitas dan dalam hari ulang tahun BKT Disabilitas Nasional. Mudah-mudahan kita dapat berbuat yang terbaik untuk bangsa. Terima kasih. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati mohon berkenan menyaksikan penandatanganan MOU antara Kerkatin, Apindo, serta Gapensi. Dengan disaksikan oleh Bapak Bupati Malang, perwakilan Kiat serta Kepala Dinas terkait dan tamu undangan yang lainnya dilaksanakan penandatanganan MOU antara Kerkatin, Apindo dan Gapensi.
foto bersama, kami mohon Bapak Kepala Dinas, Bapak Andre untuk menempati tempat agar bisa dimajukan. Bapak jangan tempati. Bapak Kapolsek. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati beserta jajarannya pada dialog interaktif serta peringatan Hari Disabilitas Internasional dan penandatanganan MOU Gerkatin Apindo dan Kapensi. Hadirin yang kami hormati, kita break sejenak untuk 10 menit untuk kemudian kita lanjutkan ke acara dialog interaktif ataupun diskusi bersama. Penyandang disabilitas. Ini perlu bagi rekan-rekan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi harapannya kepada kita semua, kepada pemerintah Kabupaten Malang, kepada Apensi dan kepada Apindo. Apa saja yang menjadi harapan dari teman-teman ini sehingga semuanya bisa setara. Sehingga Malang yang inklusif bukan lagi harapan tetapi menjadi sebuah hal yang nyata. Untuk kesempatan pertama, monggo kami persilahkan dari DMI. Bapak silahkan menyampaikan apa yang menjadi harapan Bapak selaku warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Subed dari perwakilan DMI. Kebetulan ketuanya berhalangan sakit. Saya ucapkan terima kasih kepada Gerkatin yang telah mengundang kami. Dan harapan kami semoga Gerkatin semakin sukses. Untuk penyandang disabilitas daksa seperti DMI, ya selama ini banyak yang masih nganggur.
harapan kami semoga nanti dari Daksa bisa mengikuti jejak dari Gergatin. Ya mungkin itu sementara dari DMI dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan saya ucapkan lagi sukses untuk Gergatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sueb telah menyampaikan testimoninya dan semoga nanti akan ada langkah-langkah nyata lagi yang bisa kita ambil. Selanjutnya perwakilan dari Bertuni, Bapak monggo kami silahkan untuk menyampaikan testimoni harapannya tentang peluang tenaga kerja ataupun yang lainnya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada seluruh hadirin di siang hari ini, tanpa terkecuali dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam hormat juga untuk Ketua Gergatin juga yang telah berkenan mengundang kita. Perkenalkan, saya Lukman dari Bertuni DPC Kabupaten Malang. Untuk harapan ke depan, mungkin harapan teman-teman disabilitas itu kurang lebih sama ya mayoritasnya. Cuman kita ada di sisi yang lain, maksudnya sisi yang lain beragam disabilitas di Kabupaten Malang ini. Contohnya ada UIN dari HWDI dan ada Gergatin, ada juga DMI, ada juga Bertuni. Itu kita pasti mengalami masa sulit di kekurangan kita. Jadi harapannya ke depannya itu ya kalau kita berharap semoga untuk pemerintah dan semua instansi baik itu perusahaan swasta yang seperti disampaikan tadi ada kunjungan atau yang dari Gesit, kita juga sangat mengucapkan terima kasih. Mungkin di awal ini Gergatin, mudah-mudahan kita berharap untuk tahun-tahun depan syukur-syukur HWDI, DMI, Bertuni kita bisa menikmati merasakan kerjasama. Harapannya seperti itu dan semoga di Kabupaten Malang ini untuk disabilitas kita akan selalu bisa berinteraksi dengan baik. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang jelas kalau tunanetra itu kekurangannya di A, kalau DMI kurangnya di B, dan itu pasti punya sisi masing-masing. Jadi harapannya nantinya semua yang hadir, semua instansi ini nanti seperti yang disampaikan Pak Bupati Malang, Abah Haji Sanusi MM tadi, harapannya nanti kita bisa diundang untuk ikut berbagi, ikut mencurahkan istilahnya keluh kesah. Jadi insya Allah nanti akan ada titik temu untuk teman-teman disabilitas se-Kabupaten Malang atau Semalang Raya untuk menuju inklusi tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman. Selanjutnya dari Oma Gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, saya Riza, saya selaku ketua dari komunitas pemerhati penyandang disabilitas Oma Gembira. Kami komunitas di bidang kerelawanan untuk pendampingan penyandang disabilitas. Gerakannya di Malang. Yang kita bersamai kali ini adalah paguyuban orang tua penyandang disabilitas yang berada di setiap kecamatan yang ada di Malang. Di sana terhimpun orang tua dan keluarga penyandang disabilitas. Kita bergerak di beberapa bidang, ada di bidang pendidikan, kewirausahaan, atau mata pencaharian. Nah, pada khususnya kali ini saya ucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya program kemitraan Indonesia Australia dalam infrastruktur atau KIAT serta Gesit, dan semoga program-program ini tetap bisa berlanjut selanjutnya dan memberikan dampak yang lebih luas lagi, tidak hanya untuk Gergatin atau Tuli, tapi bisa ke ragam disabilitas lainnya, karena ini salah satu
implementasi atau terwujudnya Undang-Undang Dasar Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu pemenuhan hak terkait pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Dan besar harapannya komitmen dari Apindo, Gapensi selaku bidang atau sektor pelaku usaha. Di sini perlu ada komitmen untuk penyerapan tenaga kerjanya agar bisa lebih luas lagi, dan memang sudah diatur di undang-undang jika 3% itu bisa terlibat. Tetapi itu sedikit sekali, jadi tidak bisa berpatok dengan hal itu. Dan yang bisa ketika sudah menyerap harus diperhatikan lagi. Ini tantangannya, yaitu ekosistemnya. Karena banyak testimoni dari teman-teman tuli, teman-teman penyandang disabilitas lain yang kami bersamai, mereka mengaku bahwa mungkin di sana beberapa bulan dia sudah bekerja, tetapi ada ketidaknyamanan dan lain-lain karena ekosistemnya belum terbentuk dan belum bisa membersamai teman-teman disabilitas atau belum ramah inklusi. Dan ini yang istilahnya fokus kami setelah ini di Omah Gembira untuk bisa membersamai teman-teman pelaku usaha untuk bisa menerima dan menciptakan lingkungan inklusif di lingkup pekerjaannya. Karena teman-teman disabilitas akan berdampingan dengan karyawan lain yang notabene belum tahu atau belum aware atau belum sadar tentang perbedaan budaya. Karena disabilitas ini merupakan keragaman. Seperti itu. Jadi mereka itu identitas mereka, dan ada memang kita maklumi ada perbedaan budaya. Dari perbedaan budaya ini yang harus kita perhatikan dan kita ciptakan ekosistem yang ramah inklusi tadi. Itu saja dari saya. Semoga besar harapannya bisa berlanjut dan kita bisa kolaborasi untuk menciptakan lingkungan inklusif di Malang Raya, terkhususnya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Omah Gembira yang telah membersamai rekan-rekan disabilitas, dan semoga bisa terus mengembangkan sayapnya sehingga rekan-rekan disabilitas bisa terus produktif dan mencapai derajat hidup yang layak. Selanjutnya Ibu dari HWDI, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswi Narsih dari HWDI, Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Cabang Malang. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya dari Gergatin. Kami sangat mengapresiasi kerjasama antara Gergatin dengan Apindo dan Gapensi. Pembangunan ketenaga kerjaan memang mempunyai keterkaitan dengan berbagai pihak. Diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan bekerja sama pihak perusahaan dengan organisasi penyandang disabilitas, itu pihak pengusaha nanti akan memahami kondisi yang sebenarnya dari penyandang disabilitas. Sehingga diharapkan dengan pemahaman ini pihak pengusaha dapat menyesuaikan kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan tenaga kerja disabilitas yang ada. Karena permasalahan selama ini adalah ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas itu lebih disebabkan tidak match-nya antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan tenaga penyandang disabilitas yang ada. Artinya di sini perusahaan membutuhkan kriteria ini. Tapi kenyataan tenaga penyandang disabilitas itu tidak memenuhi kriteria seperti itu. Nah, dari keduanya ini sebenarnya bisa di-match-kan.
kalau perusahaan itu mempunyai atau bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas sehingga perusahaan itu bisa memperoleh informasi yang lengkap. Misalnya perusahaan menetapkan tingkat pendidikan S1 atau SMA, sedangkan kenyataan pada umumnya penyandang disabilitas itu umumnya pendidikannya masih rendah ya. Yang kuliah juga masih sedikit, jadi sebatas SMA seperti itu. Juga mengenai batasan umur. Ya, kebanyakan kan perusahaan batas umurnya sampai yang produktif usia maksimal 35. Tapi di sini jangan melihat usia, tapi melihat semangat. Lebih perusahaan itu setidaknya lebih berpandangan ke potensi, keahlian dan semangat. Jangan menetapkan kriteria yang berat seperti ijazah, umur, dan seperti itu. Dan ini bisa dimaksudkan kalau perusahaan itu bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas. Jadi bisa memperoleh informasi yang lengkap kondisi seperti apa yang penyandang disabilitas. Dan terutama dari pihak perusahaan itu yang utama adalah niat baik dulu. Niat baik untuk menolong penyandang disabilitas. Baru persyaratan yang lain itu bisa dikompromikan. Seperti itu harapan saya. Sehingga setidaknya hal ini bisa mengatasi terbatasnya ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Kemudian tadi Bapak dari perwakilan APindo ya. Pertemuan APindo itu dilaksanakan 3 bulan sekali ya. Ini saya harapkan dari teman-teman Gergatin bisa mengajak organisasi penyandang disabilitas yang lain di forum itu agar bisa saling melengkapi informasi ke pihak APindo seperti itu. Karena pihak APindo pun juga memerlukan informasi tentang ketenaga kerjaan itu kan menyangkut sebelum persiapan sebelum bekerja, kemudian waktu bekerja dan setelah bekerja. Nah, itu kan kami yang bisa memberikan informasi yang lengkap kepada APindo seperti itu. Itu harapan saya. Terima kasih pada teman-teman ini Gergatin. Semoga Gergatin semakin sukses dan memberi manfaat pada teman-teman penyandang disabilitas pada umumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas testimoni yang disampaikan dari rekan-rekan OPD. Semoga apa yang menjadi harapannya bisa terakomodir. Pijat kebugaran menjadi pijat kesehatan pengobatan. Betul ya? Masih ingat ya? Siapa nama gadisnya? Ya pas COVID saja. Ya. Masih ingat siapa kepala dinasnya? Mana ketua Pertuni? Ini, siapa yang masih di belakang? Mana malu? Bukan ada yang sepuh yang di Tumpang. Ya, itu. Tanya Abu Sis ini. Saya mencarikan beasiswa bagi saudara kita penyandang disabilitas untuk bisa kuliah. Benar Bu Sis? Ya. Sehingga saya paham banget tentang dunia inklusi khususnya disabilitas. Jadi APindo yang mendorong perusahaan-perusahaan
agar mempekerjakan disabilitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8. Kenapa demikian? Karena saya punya kakak disabilitas. Saya tidak mengerti awalnya. Ini cerita ini ya. Tidak mengerti tentang tanggung jawab peran dinas tenaga kerja terhadap penyandang disabilitas. Saya dulu berpikiran dengan Dinsos. Saya selalu bekerjasama dengan Retno yang memberikan data, saya yang bisa mencarikan pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Malang satu-satunya bupati yang memberikan anugerah pada perusahaan dan organisasi Apindo dalam rangka mengapresiasi perusahaan yang mempekerjakan saudara kita penyandang disabilitas. Itu bupati kita. Makanya kalau Pak Sep tadi perusahaannya nggak hafal, saya hafal. Perusahaan di bawah naungan Apindo ada 29 perusahaan. Dengan jumlah 130 penyandang disabilitas yang dipekerjakan di 30 perusahaan di bawah naungan Apindo. Saya hafal. Ya. Nah, yang harus kita dorong saat ini terkait tugas ini, Bu, semua stakeholder, ya Bu Retno juga, agar mendorong manajemen. Saya selalu hadir itu, Bu. Ya, Ibu udah bekerja sama dengan Apindo, dengan Gapensi juga, Pak. Kita punya tanggung jawab moral. Gapensi udah menawarkan sertifikasi kompetensi gratis. Gratis sudah, Pak? Benar ya? Loh, saya yang akan ngurus pelatihannya sama Bu Retno nanti. Gratis ya? Saya carikan, Pak, kompetensi yang infrastruktur ya, konstruksi ya. Nah, persoalannya tidak semua perusahaan, ini Apindo Pak Jupri, harus didorong untuk memberdayakan Fakultas Psikologi Universitas Brawijaya yang bersedia untuk melakukan pendampingan kepada saudara kita yang bekerja di pabrik. Untuk memberikan pendampingan. Nah, tidak semua HRD Pak Jupri mau menangkap peluang baik ini sebagai wujud tanggung jawab sosial agar memberikan pendampingan tidak hanya kepada saudara kita yang bekerja di disabilitas di dunia industri, tapi manajemennya juga. Ini Pak Syem ya. Tadi saya baca di sini salah satu notulen rapat itu menyebutkan peran Disnaker saat ini mencarikan pendampingan psikis kepada saudara kita penyandang disabilitas yang bekerja di lingkungan industri. Nah, ini mari kita dorong. Tidak semua manajemen dan HRD itu memperdayakan peluang kerjasama Disnaker dengan Departemen Psikologi Universitas Brawijaya yang pada saat kita rapat itu kan siap memberikan pendampingan. Dan pelaksananya di sini, rapatnya di Apindo, ya bersedia di Universitas Brawijaya. Ini juga nanti organisasi itu juga harus bersilaturahmi, berkolaborasi, ya dengan Departemen Psikologi di Universitas Brawijaya. Nah, Pak Sem selaku Apindo nanti mendorong manajemen minimal diawali dari KPN ini, didorong manajemennya itu mau memperdayakan gratis pendampingan di Universitas Psikologi. Mana? Bu, sorry Bu, ya mohon maaf. Ya sorry, makanya tadi tak pikir Bu Holis. Gratis ya Bu ya. Saya kemarin juga buka talkshow tentang manajemen inklusi, gitu. Itu persoalan yang sulit, gitu. Tapi itu sebuah terobosan, ya Bu ya. Nah, kalau HRD ini tidak peduli, makanya ngomong ada Pak Sen. Saya minta tolong semua HRD diawali dari Apindo, didorong untuk mau merangkul, memperdayakan apa Bu, Departemen Psikologi dan Sosial Politik. Nah itu Departemen Psikologi, ya. Beliau udah menyiapkan tenaganya, mahasiswanya untuk melakukan. Disebutkan aja nggak apa-apa di situ. Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Politik dimasukkan dalam notulen sehingga kolaborasi dan sinergitas ini terlihat perannya. Beliau nawarkan gratis sudah lama ya, zaman rapat di Apindo dulu Bu ya. Tapi tidak semuanya perusahaan.
Gitu ya, tidak semua perusahaan. Kita ini yang saya tangkap tadi nanti kalau Pak Said, manajemen di perusahaan-perusahaan di lingkungan Apindo didorong untuk mau memberdayakan dari 29 perusahaan yang mengerjakan saudara kita. Ya, itu urun rembuk saya, manfaatkan. Terima kasih Bu, rupanya dihadir. Tadinya saya mau nyindir kenapa nggak diundang gitu loh. Padahal beliau pemerhati. Gitu. Ya, dan saya peduli, saya sampai ya, rajin. Sampai kalau pertemuan itu mau minta pelatihan karena habis, Pak Retno ini marah. Ya iyalah, dia udah mulai muda berhubungan dengan pertuni, bola-balik dilatih. Bu Retno juga itu. Kadang-kadang Bu Retno saya ini juga perlu pendampingan psikologi dari universitas ini. Jujur nih, ini Darmaji ketua Gergatin saya. Ya, pamit sakit tuh. Pamit sakit. Sakit, 2 hari nggak masuk, 3 hari nggak masuk. Ketemulah staf saya di mana? Di bank, dia nganti ambil uang. Ya, katanya sakit tuh, lapor ke saya. Nah ini cerita. Jadi ini cerita. Saya nggak persoalkan mau Darmaji kepalanya dibuat kaki kayak buat, saya nggak persoalkan. Selalu saya bela. Begitu ini staf saya bilang, itu Pak Darmaji itu nggak benar itu, kenapa? Dia bilang sakit 3 hari nggak masuk, tapi ketemu saya ngantri di bank dia. Saya bilang, nah dari ilustrasi itu maka saya berpikir pendampingan psikologi dari Indonesia Brawijaya tidak hanya untuk saudara kita penyandang disabilitas, tapi manajemennya juga iya. Dari ilustrasi yang saya alami, saya bilang kamu yang perlu pendampingan itu. Orang itu kan perlu kalau uang itu diambil, walaupun mau sekarat ya kalau perlu ngambil uang ya ambil lah. Ngarang aja kamu. Nah, makanya saya bilang Bu, bahwa pendampingan ya Bu Profesor itu juga untuk HRD. Nah, Pak Sem memberdayakan keluar dari psikologi. Karena Brawijaya pun mau masuk ke perusahaan nggak bisa Bu. Mau masuk ke perusahaan harus harus gandeng senang. Ya Bu ya. Semur beberapa perusahaan. Mengadakan set saya gitu. Jadi yang di mentor itu tidak hanya disabilitas, enggak ya HRD. Itu juga. Dan Profesor Sugeng juga ngendikan gitu ya. Profesor siapa kan? Apa Anang juga ngendikan ya benar tidaknya saudara kita disabilitas. Dan saya pun setiap pelatihan yang bekerja sama dengan LPK-nya saya wajibkan untuk keluarkan CSR-nya pelatihan 2 atau 3 orang penyandang. Saya paksa. Kalau enggak aku cari LPK. Dari perjuangan itu. Jadi kalau kita bicara legasi, saya tidak akan pernah berhenti. Saya akan terus berjuang. Pak Andri Musuh juga boleh bekerja sama Polar juga. Yang penting jangan meninggalkan Maksim. Ya Pak Sem ya. Gitu ya. Demikian ini sedikit tambahan dari saya bahwa Pak Sem saya tekankan lagi. Mari kita dorong para manajemen perusahaan atau naungan mau memberdayakan Departemen Psikologi Universitas Brawijaya untuk melaksanakan kita kolaborasi dan karena beliau welcome. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya ya kalau saya berapi-api ya, karena saya memang cinta sama saudara saya penyandang disabilitas. Ini suatu bukti bahwa pemerintah Kabupaten Malang sangat peduli banget dengan dunia ini. Namanya buat saudara kita penyandang disabilitas. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brian, saya carikan pelatihan sertifikasi kompetensinya gratis.
dan buat testimoni, buat pilot project sampai terima hasil pelatihannya nanti bekerja di lingkungan. Ya, syukur kalau sampai bisa bekerja dengan bentuk dan jenis pelatihan. Saya siapkan microphone. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bapak Yoyo atas motivasinya. Tentunya ini sangat-sangat kami harapkan. Kami merasa negara hadir membersamai kami. Terima kasih. Seperti sebuah angin segar bagi teman-teman disabilitas. Monggo yang sudah disampaikan Pak Yoyo tadi, kita bersiap sekali lagi. Semuanya akan bisa dijalani dengan data yang valid. Jadi monggo kepada teman-teman disabilitas, struktur organisasinya dikuatkan, kemudian tetap dijalankan program-programnya agar bisa maju bersama dengan Gerkatin, dengan Pertuni, dan dengan yang lainnya. Senyapang Ibu dari UB di sini, monggo mungkin bisa memberikan statement atau apapun yang penguatan kepada kami semua yang hadir di sini, bahwasanya UB juga mempunyai kontribusi yang nyata terhadap keberadaan teman-teman disabilitas. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali atas undangannya. Kami sudah diundang pada acara pagi hari ini dan berada dalam forum ini saya merasa menemukan saudara gitu nggih. Artinya kita berada dalam satu cita-cita yang sama gitu, artinya memberikan kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa lebih berkarya dan berdaya. Apresiasi yang sangat besar kami berikan kepada Himpaudi dan juga Gerkatin Apindo yang sudah bekerja sama, dan kami sendiri dari Departemen Psikologi Universitas Brawijaya, kami kebetulan tahun ini mendapatkan dana hibah juga dari Kemenristek Dikti dalam program Matching Fund dengan fokus utamanya adalah manajemen inklusi pada perusahaan-perusahaan. Gitu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoyo, bahwasannya kami sudah bekerja sama dengan Disnaker dari tahun 2022. Tahun 2022 kami sudah menawarkan konsultasi baik itu untuk pekerja penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang sedang mencari kerja, ataupun juga bagi perusahaan yang belum ataupun sudah ataupun ingin mempekerjakan penyandang disabilitas. Karena memang setelah kami menyelam gitu ya di dalam dunia inklusi ini, masalah ini kompleks dan tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri gitu nggak Ibu. Jadi harus ada kolaborasi antar berbagai pihak. Kami sendiri kebetulan di psikologi, fokusnya di psikologi industri dan organisasi. Kami belajar juga tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi kami paham juga bagaimana pandangan dari HRD, keraguan-keraguan yang dirasakan gitu nggih oleh HRD dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Jadi ini yang berusaha kami fasilitasi. Mungkin itu mawon Ibu yang bisa kami sampaikan. Inggih gratis. Oke. Sebenarnya kami sangat menunggu, kami sudah mengulurkan tangan, kami menunggu tarikan tangan Pak. Jadi program ini sudah kami tawarkan gratis dari tahun 2022, tapi dari Apindo dan mungkin dari rekan-rekan disabilitas masih sedikit animonya untuk memanfaatkan konsultasi tersebut. Jadi monggo yang ingin difasilitasi perusahaan bagaimana cara merekrut disabilitas, karena kami pun paham, karena kami juga paham manajemen sumber daya manusia, kami pun paham bagaimana pandangan perusahaan gitu ya. Pasti perusahaan ini kan maunya profit oriented ya. Bagaimana kita bisa menjembatani kebutuhan dari berbagai pihak, itu yang sedang kami upayakan bersama. Mungkin itu mawon yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, Pak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja. Saya minta maaf sebelumnya karena waktu itu Apindo agak ada kesibukan yang lumayan luar biasa akibat daripada dampak COVID itu, banyak perusahaan-perusahaan yang masalah. Tapi karena siang ini saya langsung tindak lanjuti aja. Saya bisa Pak Roni dari Cakra. Oh Pak Cakra ini ada nih. Pak Roni silakan. Jadi begini Bu, kami punya 24 karyawan disabilitas hari ini. Kemudian mungkin dalam beberapa hari yang tadi saya minta 10, itu adalah di pabrik perusahaan itu Cakra. Kebetulan ini ada, kita langsung aja buat komitmen secara berkala. Kami sudah punya ruang meeting untuk training dan segala macam. Langsung aja nanti berkala dengan Pak Romi, bisa seperti itu di Cakra. Jadi dibuat berkala, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali. Saya nggak ngerti modulnya seperti apa, karena butuh kita 24, karena target kita di perusahaan itu nanti sampai 50 karyawan disabilitas. Bukan hanya tunarungu, kami juga punya di sana yang maaf, ya itu, tapi dia pasti bisa kerja. Kita semua taruh di tempat finishing. Jadi nanti bisa ditindaklanjuti dengan Pak Roni yang di belakang tadi, bisa langsung, nggak usah langsung lewat Apindo, langsung aja sudah bisa itu Bu. Bukan karena di acara ini ya Bu ya, cuman memang kita kelupaan. Memang tadi Ibu bilang ngomong sudah 2 tahun, tapi tangan sudah diulurkan seperti itu, nggak ada yang nyambut. Ini sekarang langsung kami sambut. Begitu Pak Roni, siap, bisa menyampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya dari Universitas Brawijaya. Memang menurut kami memang sangat dibutuhkan Bu terkait dengan pelatihan Bu ya. Mungkin ketika kita sudah memberikan kesempatan, mungkin tidak menutup kemungkinan dari teman-teman pekerja disabilitas ini memang ada beberapa mungkin yang kesulitan dalam beradaptasi. Jadi mungkin bila mana ada pendampingan ataupun ada juga semacam pelatihan dari Universitas Brawijaya, kita akan sangat berterima kasih. Terlebih bila mana nanti bisa juga kita sinkronkan dengan teman-teman yang non-disabilitas yang lebih banyak berinteraksi di sana. Jadi mungkin selain peserta disabilitas ini juga memberikan semacam penyuluhan lah pada teman-teman, mungkin diajari cara komunikasi bahasa isyarat supaya nanti mungkin kendala teman-teman yang di lapangan ini kan berinteraksi dengan teman-teman disabilitas ini, kendalanya di bahasa isyarat ini dan tidak semua mungkin bisa belajar. Nah, mungkin ketika ada dari pihak ketiga dari Universitas Brawijaya ini yang memfasilitasi, kita akan sangat terbantu dan dari kami akan membuka pintu selebar-lebarnya bila mana akan diadakan hal-hal semacam ini. Kurang lebih begitu Bu. Terima kasih. Jadi langsung ya Bu ya, yang dibutuhkan satu, pendampingan terhadap 24 karyawan disabilitas kami. Yang kedua, memberikan training kepada para mandor atau staf di tempat mereka berada untuk belajar tentang bahasa isyarat. Seperti itu. Bisa Bu ya, langsung nanti setelah acara Ibu langsung bisa bertukar nomor WA, langsung di follow up. Gitu. Jadi seperti itu loh Bu, yang tas-tes sat-set itu loh Bu. Maaf ya, saya nggak kampanye loh. Maksud saya pakai bahasa isyarat, tas-tes sat-set. Nah, gitu maksud saya. Kurang lebih. Saya terinspirasi masalahnya. Gitu. Begitu ya Bu ya, bisa langsung nanti kita tindak lanjuti untuk yang perusahaan lain. Karena perusahaan yang lain terus terang kepeduliannya kan masih kurang. Ada cuma 2, ada cuma 1, masih 3. Nah, perusahaan tempatnya Pak Roni, dia sebagai manajer HRD cukup banyak dan memang kita punya target nanti 50. Sekarang masih terpenuhi 24, tadi saya sudah minta didekatin 10, tapi itu kita pecah 6 di satu perusahaan, yang 4 di perusahaan percetakan. Begitu ya Bu ya? Deal ya Bu ya? Deal. Kan sudah kan? Oh iya, saya cuma mau ngasih informasi dan ini memang berkali-kali dan saya terima kasih kok Pak Bupati masih ingat dengan apa yang pernah saya ucapkan bahwa teman-teman disabilitas itu
produktivitasnya nggak kalah dengan yang normal. Satu itu. Kedua, masalah kedisiplinan. Salah satu contoh, mohon maaf saya juga normal. Yang normal ini satu kali ke kamar kecil 15 menit, jalan. Terus nanti setelah jam istirahat, lagi begitu. Teman-teman disabilitas ini bukan ngempet ya, jarang dia memanfaatkan itu. Terus kemudian dari segi absensi bisa dilihat, itu lebih bagus. Makanya di unit kami di SKM, sigaret kretek mesin itu, di divisi lipat ya Pak Roni namanya, finishing, apa Pak Roni namanya itu? Tebal, itu semuanya karyawan disabilitas. Sedangkan yang normal kami tempatkan di tempat lain, karena dia lebih cepat dan terukur kerjanya. Ibu nanti ke tempatnya Pak Roni, supaya nanti dikira karena event ini terus kita jualan, enggak, bisa dilihat. Ibu juga nanti bisa datang sesuai kebutuhan trainingnya apa, sama yang normal, yang atasan mereka supaya terbantu dengan bahasa isyarat. Ya, bisa Bu, benar. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sem, alhamdulillah luar biasa forum ini nggih. Jadi sebegitu satset wat-watnya peluang yang ada langsung dimanfaatkan, semoga menambah keberkahan untuk Kabupaten Malang. Bu, permisi. Ya, permisi Pak, boleh saya menambahkan atau biar lebih satset lagi. Jadi di Omah Gembira ini juga kita pernah mengadakan pelatihan bahasa isyarat untuk karyawan. Jadi yang pilot projectnya kemarin di Harmoni Resto, nah kita sudah audiensi dengan ownernya untuk MOU, kita proses untuk menciptakan lingkungan inklusifnya di situ, ekosistemnya. Karena permasalahannya kan tidak hanya komunikasi, tetapi budaya. Jadi ada perbedaan budayanya mereka. Nah di sana kita pengen menggandeng lagi terkait kerjasama ini dengan Kerkatin, khususnya mereka mungkin punya guru-guru tuli, dan kami juga di Omah Gembira juga punya guru-guru tuli yang bisa mengajarkan bahasa isyarat ke teman-teman karyawan. Tidak hanya bahasa isyaratnya, karena berkomunikasi tidak hanya abjadnya, tapi konteksnya. Nah di konteks ini kan ada budaya, ada perbedaan budaya. Misalkan dipanggil tidak bisa harus pakai dilempar dengan hal yang mungkin tidak menyakiti mereka kayak gitu, atau mungkin dengan adanya lampu untuk keadaan darurat, nah seperti itu. Dan hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan lagi untuk aksesibilitas mereka. Jadi kita terbuka kolaborasi dari teman-teman relawan Omah Gembira, dan nanti akan kita gandeng OPD-OPD lain seperti Kerkatin yang memang khusus di teman tuli dan yang lainnya juga. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi apa yang menjadi permasalahannya satu persatu mulai teruraikan dan mendapat jawabannya. Relawannya ada, pendampingan psikologinya ada, peluang kerjanya ada, pemilik kebijakannya juga ada, support dari pemerintah daerah ada, kemudian penyandang dana yang memungkinkan kita untuk berkumpul di sini juga ada. Jadi alhamdulillah, semoga Malang yang inklusif benar-benar nyata adanya. Untuk Bu Retno, masih adakah Bu Retno? Semoga segera menjadi sekdin atau nggih. Semoga segera menjadi kepala dinas sosial, yang karena selama ini telah memperjuangkan dengan sangat luar biasa bagi teman-teman penyandang disabilitas. Sekali lagi kita tidak bisa berjalan sendirian. Semakin banyak tangan, semakin banyak pemikiran, itu akan mempermudah pekerjaan kita. Dan tentunya itu akan menjadi sebuah harapan yang baru bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana warga negara yang lainnya. Sebelum acara ini saya tutup, ada sebuah review dalam satu kalimat yang ingin saya sampaikan, bahwasanya disabilitas bisa berkarya, bisa berdaya dengan dukungan kita semua. Terima kasih untuk semua pihak yang telah hadir, Ibu Colin dari Kiat, Bapak Andrew, kemudian dari Dinas Bapak Yoyo, dari Apindo, dari Gapensi, rekan-rekan organisasi penyandang disabilitas, kemudian juga dari pihak-pihak relawan, dari Brawijaya, terima kasih supportnya luar biasa. Semoga niatan baik kita ini menjadi catatan amal baik untuk kita, dan
membuat kita terus semangat untuk maju ke depan sehingga Malang benar-benar inklusif bagi semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama menghantar acara ada banyak kekurangan, ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirnya, monggo kita foto bersama. Disabilitas. Selamat Hari Disabilitas Internasional.
Semangat.